Oke, welcome back to Spicy Ghost Stories. Kali ini kita mau break dulu sejenak karena emang bener-bener udah capeknya luar biasa. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuma cerita doang. Tapi rasanya kita lagi memikul satu beban yang kayaknya bebannya itu ratusan kilo. Tapi untuk memulihkan tenaga guys, kita mau dessert dulu dari Take a Bite. Yeah. Jadi Take a Bite ini hari ini provide kita ada dua. Ada ube cheesecake dan ube cheesecake ini satu-satunya di Kota Medan. Belum ada brand lain yang mengeluarkan ube cheesecake ya. Dan ube cheesecake ini guys itu sudah available per slice dan juga ini ada banana cake. Banana cake-nya itu pakai saus yang benar-benar menggiurkan sekali. Di atasnya itu ada topping-topping seperti walnut. Terus juga ini sehat guys. Rendah kalori daripada yang kamu makan seperti biasa. Nah ini semuanya biasanya kan kamu harus order per loyang dan lain-lain ya, itu agak mahal. Sekarang per slice-nya mereka sudah hadir di Madin di Jalan Hang Tua. Jadi kalau kalian pengen makan per slice-nya, pengen ngecoba aja, try aja, boleh. Kalian ke Madin Hang Tua dan kamu beli aja ube cheesecake-nya ataupun banana cake. Mari kita coba. Oke, siapa mau coba ube? Kamu kayaknya suka cheesecake ya? Kamu cheesecake aja ya? Bebas. Ya. Randy mau coba yang mana? Cheesecake loh. Oh gitu. Oke, ada lohnya ya sekarang. Ada lohnya. Ini cheesecake, Beb. Aduh guys, ini enak banget serius. Seenak itu dan Kelihatannya sangat menggiurkan sih. Dan itu bener-bener kayak apa ya namanya, manisnya itu bukan manis banget, jadi kayak Manis pasta ya. aduh susahnya ya Allah. Udahlah ya, hancurlah semua perkotakan ini. Oke. Nah, oke. Reina coba. Moment of truth. Enggak bareng-bareng ya? Nggak apa-apa, kamu coba dulu. Aku mau aku mau lihat dulu reaksi kamu. Ekspresiku. Karena jujur aku pencinta Cheesecake. sekeluarga. Wow. Tes. Coba ya. Dan ini nggak berdosa makannya guys, karena dia lebih sehat. Enak nggak? Enak kan? Aku nggak bohong kan? Enak banget gitu. Kan? Enak kan? Beneran enak banget gila. Yang tadi kita pun nggak selera jadi berselera lagi. Oke, silakan Ren. Enak kan? Sumpah kan? Guys, ini kita nggak peres guys. Beneran ini seenak itu cheesecake yang terenak yang pernah makan. Bagaimana yang lain di belakang sana sudah makan? Enak? Belum habis. Belum. Oh itu kan banana cake, beda lah. Coba Randy. Banana ya. Coba ya. Enak. Gak manis banget tapi enak. Enak ya. Enak. Cuman ini karena sausnya aja yang manis kayaknya. Banana cake-nya enggak. Dan dia renyah crunchy gitu. Karena ada walnutnya guys. Dan pisang banget. Iya. Wangi pisang banget. Tes. Pisang banget kan. Nah ube cheesecake-nya tes. Randy, kamu coba. Iya. Wajib. Beneran enak sus. Aduh, ini serius enak. Kami nggak bohong. Ini benar-benar membalikkan mood kita ya. Jadi kita lah. Kalau begitu, lanjut cerita lagi ya guys. Jangan lupa take a bite di Madin Jalan Hang Tua. Go. Welcome back again to Spicy Ghost Story. Kita tadi udah makan yang manis untuk menambah energi. Sekarang kita akan balik lagi ke cerita. Hari ini dan special episode ini entah kenapa agak panjang. Kenapa? Karena memang kita ceritanya itu mendetail dan banyak gangguan guys. Jadi mohon maaf ya, kita nggak bisa fokus. Tapi kita berusaha untuk fokuskan di cerita kedua ya. Semoga tidak banyak gangguan-gangguan lain. Kalau begitu Randy, giliran kamu lagi. Ceritamu ya. Kayaknya dia dari tadi gore ya. Kita lihat temanya yang ini berikutnya kayaknya gore juga. Kayaknya ya. hari ini dia temanya tentang ini ya, kematian ya. Ya, Banyak dan ya. kematian itu yang agak Semoga ada mengenaskan. pulang dari sini gak ada yang mati ya. Woi, Coy. ini kaca pula, woi. Ini kaca pula. Karena Kayak- kayaknya kalau cerita kita yang gor-gor dulu banyak kan. Iya. Kalau ini langsung sekali Langsung ini episode dia Dapat langsung ini. gor semua ya. Oke. Ya, siap Ren. Ceritanya kembali ke Randy yang kecil. Oh, udah lama. Lama banget. Oke. Banget, dan itu terjadinya tetangga aku sendiri. Ini di Bali berarti? Tidak, ini Oh. ceritanya di daerah ujung Sumatera.
Oke. Karena dulu aku pernah Atas tinggal di atau bawah? daerah ujung Sumatera atas. Oh, oke. Lewat Sumatera kita nggak usah sebut tempat. Udah Iya. bisa kira-kira ya Iya. daerah sana. Karena ini berhubungan dengan satu company yang sempat Agak gini dong biar. Iya. Heeh. Berhubungan dengan satu company yang sempat pada masa itu di tahun 2000-an. Tahu ya, 3 huruf ya. Iya. Company Yang yang sudahnya ada di Huruf kota. tengahnya A kan? Ah, ah. Hah, iya. huruf tengahnya A? A, iya. Kita juga nggak bisa Aduh, buat Pak gitu. ini. Oh. Oke. Company itu, dan karena memang dari dulu aku lain dari anak-anak yang lain, kebetulan kita punya tetangga yang ada hubungan dengan scam atau mata-mata. Oh, oke. Nah, jadi pada saat itu di versi aku si Randy-nya kecil ngelihat yang namanya mayat digantung, mayat dikuliti Sini aja apa, kali, Lis. udah nggak asing. Kenapa? Udah Karena biasa, ya. di daerah sana tuh banyak sawit-sawitnya atau apa aja, kita ketemu nanti pagi-pagi ada tuh mayat udah tergantung di atas lah. Oh, jadi kayak udah yang pemandangan yang kayaknya udah ya udahlah gitu ya Udah kan. biasa. Tapi kita nggak nyangka tetangga kita dijadikan sebesar potongannya itu hanya sebesar ukuran 3 sampai 4 cm dimasukkan dalam satu plastik sampah. Hah? Dimutilasi. Mutilasi. Tapi mutilasinya nggak yang gini, yang udah halus-halus banget. Yang kecil-kecil. Kayak gitu. digiling Yang gitu. kayak Potongan-potongan. potongan-potongan doang. Oh, oke. Jadi seputaran hari, kalau nggak salah Jumat atau Sabtu gitu, ini orang tetanggaku ini bapak-bapak yang nggak tahu dia difitnah atau apa ya, karena kan pada masa itu sangat sensitif ya untuk orang yang nggak boleh bilang ini pihak si ini pihak si itu, gitu kan nggak boleh bilang gitu. Jadi mungkin ada orang nggak suka dia atau gimana, kita nggak tahu. Di pagi itu aku masih ngeliat dia karena pada itu Jumat aku pergi sekolah, dan di gang kita itu ada yang namanya bus nunggu kayak L300 lah ya, kok di sana jemput-jemput anak sekolahan gitu. Ya aku jemput dan aku baru Oh, nyapa zaman sih. dulu Iya, ya? benar LGS. LGS gitu. Iya. Dia kan jemput gitu, kita rame-rame nanti diberhentikan di sekolah A B C D E. Iya, iya. Benar. Abis itu aku satu hari itu ingat banget, aku kelas 3 SD entah kelas 4 SD gitu, aku baru ketemu sama kita kan panggil Wawa. Kalau di sana tuh bukan Ya. Oom, Wawa. Jadi kan aku baru ketemu dengan Wawa ini gitu 2 hari yang lalu itu. Jadi sempat aku tengok memang pandangannya udah kayak, ya kita anak kecil kelas 4 SD pasti bisa baca gestur orang kan gitu. Kok aku tengok kosong kali, gelisah kali gitu. Ditambah aku yang ada something gitu. Terus ada yang bisik kupingku, udah mau mati katanya. Hah? Gitu. Suara Terus aku, suara apa nih? Suara cewek cowok? mungkin itu yang di badan yang ikut aku dari kecil, Oh, ngarah-ngarahin iya, aku iya. untuk hal-hal seperti itu. Nah, udah mau mati jadi. Hah? Tengok. Terus Wawaknya naik bus yang dijemput dengan kantornya. Mereka juga ada jasa jemput bus dan aku naik ini. Kita berpisah di sana. 2 hari berselang. Terus aku bilang ke mamaku, "Mah, kayaknya kemarin aku ngawur kamu." Gitu katanya, ngawur kamu nih suka kali nih berhalusinasi dan berhayal-hayal gitu. Jadi aku yang namanya anak kecil, pasti rengean kita tuh bakal anggap halusinasi lah, tayu lah. Akhirnya ternyata 2 hari aku dengar mamaku kan pasti nama tetangga ibu-ibu duduk dong, ngumpul dong. "Kak, suamiku udah 2 hari nggak pulang. Suamiku 2 hari nggak pulang." Gitu. Terus mamaku bilang, "Ma, kemana suamimu terakhir pergi kerja tapi nggak pulang-pulang." Kita pada masa itu kan masih pakai HP kayak simen yang ada tanduk-tanduknya itu Ya, loh, yang flip phone lah. flip phone yang hitam putih yang Ya, mainnya ya, masih ya. ular-ularan itu. Nah terus telepon juga nggak aktif katanya gitu. Terus mamaku bilang, "Terakhir mah suamimu izin kemana?" "Terakhir juga dia nggak selera makan waktu ditaruhin sarapan." Entahkah itu pertanda atau memang si suami tadi sudah punya masalah dengan sesuatu yang mungkin dia ada rasa teror atau gimana kan. Terus nggak berselang lama 2 hari kan minimal laporan polisi 3 hari dong baru bisa kan nyatakan itu orang hilang gitu. Di hari ketiga maghrib itu ada orang bilang telepon mau kirimin paket. Nah, Padahal nggak ada pesan apa-apa. nggak ada pesan apa-apa, dan masa itu kan kita Nggak ada kirim online paket juga shopping nggak ada juga. online shop juga gitu Ya, untuk nggak bisa ada pesan online ke depan shopping, rumah. Maghrib pintunya digedor, deg, karena mungkin si mbaknya ini masih sholat maghrib karena kondisi maghrib. Dia nggak, dan pada saat itu kan nggak ada CCTV, jadi kita nggak bisa lihat siapa yang ngantar tuh paket, apalagi kita dulu di desa kecil gitu, nggak kepikiran dong kayak wifi atau apa pada masa itu dah. Jadi dapat karung tuh, karungnya sebesar karung 10 kiloan lah kurang Beras lebih, gitu ya? beras kayak karung beras tapi warnanya hitam. Dan aku ingin lihat waktu dia dicuci, karena di perumahan kita itu dia ada kayak satu tempat di mana kalau kita kurban atau apa cucinya di situ tuh. Gitu, cucinya di situ ada baknya semua. Jadi itu kantongan kurang lebih seginilah besarnya. Aku lihat kan,
memang aku sempat nampak ada orang gitu, cuman aku ya namanya anak-anak kan, maghrib pulang sholat maghrib kan juga nggak mau tahu, masuk aja rumah gitu. Terus tiba-tiba ini ibu menjerit sejadi-jadinya waktu bawa tuh kantongan masuk ke dalam, pingsan. Terus histeris banget pada saat itu, dan kita anak kecil, kenapa? Kita kan juga nggak tahu itu apa. Terus emakku langsung tutup mata tuh. Terus tiba-tiba kata mamaku, kamu tahu apa? Si ini udah dicincang sekecil, cuman segini-segini kata mamaku. Aku bayangkan yang itu orangnya kurang lebih tinggi 175 atau 176 lah gitu. Tinggi banget pokoknya orangnya, dan dia badannya gak bersih, tinggal segini doang box plastiknya. Terus itu tulangnya udah gak ada, udah di fillet bersih. Dikulitin dan aku nggak tahu. Agak tahu lah karena ya, aku tidak melihat. Tapi si kepo tadi dengan keponya kan ada pemandian jenazah tuh. Rumah kita nih pas, nih lapangannya, rumahku pas yang hadap ke lapangan. Jadi kan kita anak-anak tuh kepo naik dia gitu kan. Tengok, nampak doang kayak daging kurban udah kecil-kecil banget dicuci, dan waktu di kafan itu cuma sebongkah. Nggak selesai di situ. Oke, karena kan belum masuk hantunya ya kan? Benar, belum masuk hantunya. Jadi selang dari situ ini orang tahu dia meninggalnya kayak gitu. Seminggu gang yang arah ke rumah dia itu ada 3 rumah lagi, dan ujung satu ada warung, itu sepi banget. Kenapa? Dengar isunya katanya maghrib suka ada yang duduk di situ tapi wujudnya nggak berbentuk. Oke, tapi masyarakat sana tahu? Mereka udah urban legend gitu deh. Kayaknya urban legendnya itu deh, kayaknya itu gitu. Karena setiap datang dia panggilnya, oi. Dan ini biasa cara panggilnya si orang ini ke orang-orang lewat depan rumah dia. Oi gitu. Dan sialnya malam itu si Randi kecil lewat dong di depan itu. Dan Ren di belakang tengok gitu kan. Aku ya namanya anak kecil ya nggak ngemikirin itu momok gitu, nggak akan mikirin itu hantu gitu. Ren ke belakang. Ren ketiga tahu nggak apa? Kayak lendir. Tapi setumpuk dia jatuh kayak gitu di lantai. Slimy gitu? Kayak slimy tapi ada isi-isinya gitu. Karena dia kan lampu remang-remang gitu. Cuman aku sempat ngeliat gini, dan aku benar pingsan, blank di situ. Blackout bener pingsan. Dan mamaku tanya, kamu kenapa? Aku tadi lihat ada kayak air jatuh gitu, tapi setumpuk aja. Terus gak lama gitu katanya pas waktu dia meninggal, menurut versinya katanya ustadz yang bisa melihat hal segitu, di jenazahnya itu ditetesin yang namanya jeruk biar dia kesakitan di sana. Jadi waktu udah dicincang itu dia sengaja disiram jeruk supaya dia gentayangan, dia tersiksa dunia, dia tersiksa. Dan jadi pada saat itu terus diganggu, akhirnya istrinya ini kesurupan dong lakinya. Meninggal, bilang sakit, ini kita dengar semua cerita istrinya itu sakit, jangan fillet tangan saya, jangan potong daging saya, jangan tarik usus saya. Itu yang didengar sepanjang kerasukan. Akhirnya didoakan, diseberangkan, itu pun masih di tempat-tempat waktu tertentu akan ada kejadian yang begitu. Dan sekarang aku dengar rumah itu sudah diambrokin, udah nggak ada lagi tinggal orang di situ. Keluarganya gimana dong? Mungkin pindah karena mamanya ini kayak TKI di Malaysia, TKW gitu di Malaysia. Oke, jadi kerja di sana. Teriakan itulah ya. Teriakan itu menggambarkan pada saat kesurupan. Iya, aku dengar ya, aku bisa membayangkan usus saya jangan ditarik. Terus dia bilang katanya kulit saya jangan di fillet. Jadi pada masa itu kita kecil fillet kan nggak tahu apa gitu. Potong, cuma tanya potong usus ditarik. Yang itu yang lebih fokusnya ke kita anak-anak yang tahu bahasa harian. Ya aku ngebayangin kan sampai duduk gini. Dan anaknya itu sering bilang katanya di depan rumahnya ada slimy. Dicerita karena kebetulan anaknya itu satu sekolahan sama aku, satu SD. Itu papaku jadi slimy. Jadi aku bayangkan itu waktu dia dibilang. Itu kurang lebih tahun berapa itu ya berarti? 2001 atau 2000-an gitu. Slimy, aku betul-betul slimy, dan itu terganggu di otakku sampai ada satu malam di mana kaca pas kita tetangga 3 itu kamarku diketok. Dan waktu diketok itu aku rasa kayak ada daging gitu dilempar di kaca. Iya. Ya. Jadi terasa gitu terus. Aku bilang kenapa? Setelah itu aku demam seminggu nggak sembuh, ternyata dibawa ke orang-orang pintar kayak gitu, keteguran. Terus akhirnya diniatin, tapi sampai sekarang nggak tahu apakah itu hilang atau enggak, karena dia pasti akan geteng karena tadi disiramin jeruk nipis. Kan kita kalau keyakinannya aku itu ada mayat atau darah orang meninggal disiramin jeruk nipis, dia bakal nyari. Nggak tahu di Karena gimana? Nggak ada sih gitu. Nyirap itu dia bakal nyari karena dia kesakitan. Itu pedis untuk mereka.
gitu. Jadi memang mau dibuat lu udah gua matinya tersisa, gua siksa lagi lu secara alam sana. Jahat banget ya. Kita nggak tahu juga apakah benar kesalahannya atau cuma sekedar fitnah. Sadis. Itu sih. Jadi dapat informasi dia digitu itu karena ada yang kerasukan dan itu istrinya sendiri. Gitu. Jadi waktu dengar ya namanya dia jerit, dan itu rumahnya kita dulu kan masih rumah kompleknya itu setengah batu gitu dari kayu atasnya, jadi kedengeran dong gitu. Itu sih aku nggak bisa bayangin di posisinya dia waktu dieksekusi gimana, coba bayangin. Aku dengarnya kenyang, kurasa dia menemui ajalnya itu, nggak tahu ya karmanya ya kali gitu. Itu sih versinya aku ya. Oke, baiklah, agak seram ya. Bukan seram, sadis. Kayak aku yang juga sadis kan. Mungkin kalau aku bukan Cerita kedua cincang-cincang ya gitu ya. Ya memang lebih kurang menurutku ya, nggak tahu sih, beda-beda. Lumayan serem, apalagi kalau udah menyangkut soal perempuan, kayak cerita Randy yang pertama tadi, terusnya kayak miris gitu. Nah, yang cerita yang kedua ini juga tentang seorang perempuan gitu. Silakan. Lanjut. Randy udah siap kok. Aku udah selesai. Jadi ini cerita dari temenku sih. Dia punya temen zaman waktu kuliah itu. Zaman dulu tuh gini, kalau kalian pernah tahu ada beasiswa, misalnya kan kita dapat beasiswa ke luar negeri yang 2+1, tahu nggak sih yang 1+1, yang misalnya 2 tahun kamu di Malaysia, satunya lagi boleh pilih nih, betul. abroad, kayak misalnya 1 tahunnya di UK, 1 tahunnya di mana gitu, jadi kayak bisa ada di 2 negara, tapi pilih saat itu, nah gitu. Nah si temenku ini memilih untuk 2 tahunnya itu dia di Singapura, 1 tahun di Filipina. Oke. Filipina ya kan, di Manila, di kotanya utamanya itu, ibu kotanya kan. Jadi dia kuliah yang 2 tahun dia kuliah di Singapura ini aman-aman aja, nggak ada gimana-gimana. Karena juga kita sama-sama tahu Singapura itu kota yang sangat modern, sangat berkembang. Hampir nggak ada yang mempercayai hal-hal mistis. Karena mereka udah maju banget kan. Udah maju banget dan skeptik lah jadinya. Dan nggak ada culture yang berbau ke arah sana. Udah nggak ada lagi, bener-bener udah habis gitu. Nah, waktu dia masuk ke tahun ketiga, yang +1-nya ini dia pilihlah ke. Oke. Iya. Aku waktu itu nggak begitu tahu sih soal kota. Nggak terlalu mencari tahu dan nggak terlalu sering mendengar soal cerita-cerita dari negara itu. Karena tahunya kalau negara tetangga itu yang paling mirip dengan kita kan Thailand. Bahkan bahasanya ada beberapa kata-kata yang memang kayak ini. Bahasa ada yang kayak benar. Ada beberapa kata yang memang kayak Indonesia. Iya, kayak Indonesia. Nah, jadi 1 tahunnya dia ke sana kuliah, tahun terakhir berarti ya, kan 2+1 kan. Tahun terakhir dia ke sana, terus di sana itu dia itu kayak tinggal di tempat orang tua asuh. Orang tua angkat gitu loh. Jadi kalau yang dia homestay gitu lah ya. Iya, tapi ada orang tuanya gitu loh. Kalau yang dia 2 tahun di Singapura itu kan lebih kayak apartemen, kayak kos-kosan gitu. Itu kan dia pilih sendiri gitu kan. Nah, yang di sana itu ada kayak orang tua angkat. Dia tinggal kayak di rumah, ya kayak di rumah-rumah gitu, bukan kayak di asrama atau gimana gitu, enggak. Jadi hari pertama dia sampai, dia nggak ngerasa gimana-gimana. Kayak keluarganya itu sangat welcome, sangat baik, nggak ada bau-bau yang bakal ada hal-hal yang menyeramkan, yang nggak enak itu nggak ada sama sekali. Berjalanlah 1-2 minggu. Ketika dia kuliah dia ketemu sama satu laki-laki. Nah, ini problemnya perempuan selalu pastinya ke laki-laki. Oke. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia bisa jadi dekat banget sama si laki-laki ini. Selama dia kuliah di sana. Dan si laki-laki ini sangat pintar untuk bikin pendekatan yang bikin dia nyaman, supaya kayak gencar. Tapi di situ nggak ada berbau percintaan ya. Hanya kayak temen gitu loh. Menggebu-gebu aja. HTS-an lah. Aduh, nggak tahu ya. Ini temanku pasti nonton. Dia pasti nonton. Kita spill orangnya. Dia yang cerita soalnya. Jangan kasihan nanti. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti aku sebut namanya terakhir. Sama aja ya. Jahat banget Terus. Jadi dia dekat sama si laki-laki ini, tapi benar-benar kayak teman aja, bukan kayak ada hubungan percintaan. Jadi tiap hari mereka bareng, pergi bareng. Apalagi dia adalah orang baru
dan bener-bener nggak tahu apa-apa soal kota itu. Jadi kayak selalu dibawa, ayo kita kulineran, ayo kita ke tempat-tempat perbelanjaan biar kamu tahu kalau mau belanja segala sesuatu di sini. Pokoknya kayak tour guide-nya gitu loh. Selama dia baru banget datang ke. Kenapa? Sudah mulai dekat? Iya, dengan Ko Freddy. Aku? Iya. Tapi aku belum merasa apa-apa sih. Ya kan masih baru mau mendekat, Pak. Okay. Iya, oke. Terus lewat 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, bulan ketiga, setiap kali dia jalan sama si laki-laki ini, ada aja barangnya yang hilang. Oke. Ternyata laki-laki maling. Kalau dibilang maling gimana ya? Tapi kalau bahasa kerennya klepto kali ya. Klepto. Klepto ya. Jadi yang hilang ini selalu sesuatu yang nggak penting. Contoh, jepitan rambut. Mungkin nggak seorang laki-laki, mungkin aja kalau dia lekong ya, Wak ya. Mungkin jepit apa itu jambinya? Oh. Iya. Ini masih bisa ketawa begitu nanti at the end nggak bisa ketawa lagi. Yang hilang tuh kayak jepitan rambut. Terus kayak misalnya gantungan kunci rumahnya, kayak boneka-bonekanya gitu. Mungkin yang ada hal-hal yang nggak akan orang sangka diambil gitu. Nah, awalnya dia menotis itu bisa hilang. Setiap kali dia pulang setelah 3 bulan sama si cowok ini, setiap dia pulang tuh kayak, mana gantungan kunciku ya? Kok tinggal kuncinya aja? Loh, jepitan rambutku mana ya? Tadi kan di dalam tasku gitu. Jadi selalu yang hilang ini kayak hal yang nggak penting, sehingga dia merasa nggak ada kaitannya sama si laki-laki ini awalnya ya. Mungkin karena aku teledor aja nih naroknya, kok kayak nggak masuk akal gitu ya kan. Ketutup cinta juga kali. Mungkin dia udah suka sama dia. Kak, ini benar-benar nggak ada hubungan percintaan sama sekali. Terus singkat cerita, udah selama itu kan bulan ketiga kejadiannya. Kemudian masuk ke bulan keempat, kelima sampai keenam itu, lama-lama dia ngerasa kayak kok aneh ini, sampai 3 bulan ini banyak barang yang hilang. Kayaknya barang-barang nggak penting kan? Barang-barang nggak penting, kecuali kalau misalnya tiba-tiba ada satu hal yang kayak handphone atau apa, dompet, dia pasti langsung kayak gongnya kali, ini gimana ya, dia pasti langsung kayak mencari tahu kali kan gitu. Akhirnya setelah 3 bulan itu dia baru ngerasa mulai curiga. Terus dia memberanikan diri untuk bilang ke si temen yang laki-laki ini, bolehlah aku main-main ke tempatmu sesekali, katanya gitu kan. Jangan, rumahku berantakan, nggak usah. Jadi dia penuh dengan excuse supaya si perempuan ini nggak datang ke rumahnya gitu kan. Terus dia ngotot, ayolah, aku bolehlah datang. Masa kita udah berapa bulan jalan, kau selalu temenin aku keliling kota, masa aku nggak tahu rumahmu di mana, tempat tinggalmu di mana gitu. Pokoknya dia dengan cara yang baik-baik tapi maksa gitu ya kan. Akhirnya gimana caranya? Jadilah dia bisa datang ke rumah si laki-laki ini. Datanglah dia, ternyata rumahnya itu kayak flat gitu loh. Kayak apartemen, kayak kalau di Indonesia itu rumah susun. Bukan tipikal. Apa tadi? Bukan tipikal apartemen yang mewah. Jadi benar-benar kayak rumah-rumah susun. Kalau misalnya kita ke Pineng tuh tahu ya, tempat-tempat orang flat-flat yang yang gitu, yang udah zaman dulu banget gitu kan. Rumah susun lama lah. Iya, rumah susun lama. Masuklah dia ke dalam itu tas kan? Iya. Kenapa? Bayangin itu orang. Enggak, kayak ada yang. Iya, dari tadi tuh gerak-gerak. Tadi tuh gerak-gerak. Makanya aku bolak-balik nengok sini, nengok situ, gini gitu. Oke. Nah, ada aja ya kan. Terus masuklah dia ke dalam rumah si laki-laki ini. Begitu dia masuk, oh Tuhan, itu ada celana dalam perempuan, ada BH perempuan, dan itu semua dalam posisi digantung di ruang tamu. I don't know, mungkin itu fetis ya, mengumpulkan yang gitu-gitu, tapi nggak tahu apakah itu sebuah kesenangan atau itu ritual. Enggak, tapi sekarang gini, laki-laki itu tahu kalau temanmu akan datang ke sana, tapi dia tidak membereskannya. Tidak membereskannya, itu yang membuat si teman ini kan cerita temennya temanku gitu kan. Ini yang membuat si teman, katakanlah temanku, membuat dia menjadi shock gitu. Kayak begitu dia masuk, kayak memang sengaja mau kasih dia lihat. Bener, gitu. Jadi kayak ada bra digantung, ada celana dalam perempuan digantung, ada apa namanya pakaian kayak tank top cewek gitu loh, yang kayak crop top gitu, digantung. Dan semuanya itu pernik perempuan. Gak ada yang barang-barang laki-laki tuh gak ada sama sekali. Oke. Terus dia masih tenang nih, dia masuk. Udah takut dong, takut kejebak juga di dalam rumah itu. Pasti. Dia kan no clue.
ini kenapa begini rumahnya, kok ada gini ya. Aku juga kalau jadi dia aku mungkin cepat-cepat buru-buru pulang. Cari alasan tapi pun dia udah. berani kan. Terus dia duduk Hebat. manis, dia hebat luar biasa ya. Kamu Uji luar nyali biasa temenmu kan gitu. uji kan. nyali Uji dia. nyali dia. Dia duduk terus dia tanya dong sama si laki-laki ini. Sorry ya, kamu kok taruh barang-barang kayak gini semua di ruang tamumu, ini kan barang-barang perempuan semua. Kenapa kamu gantung-gantung gini? Kan kalau misalnya ada tamu datang atau teman-temanmu datang kan ini nggak enak dilihat gitu kan. Terus dia menjawabnya dengan senyum tapi kayak tatapan yang mengerikan. Sinis. Ya, jadi dia mencontohkannya tuh gini. Emang kenapa? Indah kan kalau melihat kayak gini. Shit. Apalagi kalau orangnya udah mati. Katanya. Apalagi orangnya udah mati. Apalagi orangnya udah mati. Terdiamlah si temanku yang perempuan ini kan. Dia nggak tahu mau gimana lagi. Aku ngerasain feeling dari situ pasti antara takut dibunuh. Tertekan, ya. Pasti. Kayak dia udah kayak, aduh aku kejebak nih, nggak tahu mau gimana ya kan. Terus dia bilang gini, hah? Maksudnya udah mati itu gimana? Terus dia jawabnya tetap dengan senyum kayak orang psycho. Bener-bener yang kayak selama 6 bulan ini dia nggak pernah ngelihat sosok yang kayak gitu sebelumnya. Kayak ada kepribadian lain lah. Bener, kayak ya Ada itu kepuasan. sebenarnya udah kepribadian ganda sih sebenarnya. Psikotik lah. Udah psikotik dan dia itu kayaknya double disordernya. Kalau kita orang psikologi kan, orang psikologi kan, aku juga sama kita. Jadi udah tahu bener bahwa tipikal orang yang kayak gini memang disordernya udah terlalu banyak. Yang mulai dari kleptonya ada, fetishnya juga sudah sangat di luar dari manusia pada normalnya. Barang-barang dalam dan itu hanya perempuan. Dia tanya, maksud kamu ini semua yang punya barang-barang yang kamu gantung ini udah mati? Terus dia jawabnya dengan senyum, tau gimana? Iya, mau nyusul, dia bilang. Mau nyusul, dia bilang. Kalau gue di posisi kayak itu gue rasa gue duduk. Mau nyusul, dia bilang. Terus tiba-tiba si temanku yang perempuan ini bilang gini, kok kamu ngomongnya gitu? Kita kan temenan, nggak boleh dong ngomong gitu. Dia mungkin berusaha mencairkan suasana biar nggak menegangkan, nggak gimana gitu kan. Terus kenapa? Takut, ya kan? Nanti boleh jadi koleksi aku di dalam apartemenku ini. Dia bilang kayak gitu kan. Ketakutan lah temanku ini kan. Udahlah, ya kita keluar aja lah dari sini. Kayaknya kau udah ngawur. Udah berhalusinasi lah. Temanku bilang gitu. Ya supaya maksudnya dia juga nggak terlalu ketakutan kan. Keluarlah mereka dari apartemen ini, pergilah jalan-jalan. Tapi berhasil keluar juga ya. Keluar tapi benar-benar udah awkward dong. Kan dia sudah menjadi mentalinya udah jadi pribadi yang berbeda. Iya. Kan dia jadinya melihat warna baru dari si laki-laki ini yang dia nggak pernah lihat. Begitu jalan, senyumnya udah beda, cara mandangnya udah beda, ya kan? Terus akhirnya dia memberanikan diri karena udah di luar dia berani dong. Aku mau tanya, kamu jangan marah ya. Dia bilang, selama ini sudah 3 bulan ini sebenarnya aku merasa banyak barang-barangku yang hilang. Tapi aku nggak mau nuduh kamu yang ngambil. Tapi kalaupun memang iya, kamu nggak apa-apa kok, bilang aja. Mungkin kamu suka dengan barang-barangku, mungkin kamu juga pengen punya. Pokoknya dia ngomongnya bagus sekali lah. Sebagai seseorang yang menghadapi yang kayak gitu, dia tuh termasuk yang sangat luar biasa. Terus dia bilang gini, loh kok tahu? Kata si cowok ini, kok tahu? Iya, emang aku yang ngambil. Dan dengan senyum kayak gitu, aku yang kumpulin. Aku seneng loh. Tapi ya mana tahu nanti suatu saat kita gak ketemu lagi, katanya. Jadi biar aku punya kenang-kenangan itu untuk kamu. Sial kali punya kawan kayak gitu. Sial kali. Nah, singkat cerita, karena kejadian itu dia gak mau lagi kontak dengan si laki-laki ini, ya kan? Tapi si laki-laki ini karena psikopatnya itu tadi gak mau dong kehilangan sosok yang selama ini udah dekat. Nah biasanya kalau secara psikologinya itu ya, kalau udah yang benar-benar psikopat itu dia akan mencari segala cara biar ketemu, sampai memuaskan apa yang dia inginkan, sampai ketemu sama orang itu dan dia bisa melakukan apa yang dia mau lakukan. Karena psikopat itu nggak pernah tanggung-tanggung. Ya. Emang harus sampai ke tujuan yang dia mau capai. Menghalalkan segala cara. Akhirnya karena si cewek ini udah lose kontak sama dia cari, dia datang setiap kali datang ke rumah si orang tua angkatnya ini dia nggak pernah ada, entah gimana caranya. Akhirnya setelah 1 tahun habis nih masa dia kuliah di sana kan, udah graduation dong, pulanglah ke Medan, ya kan? Pulang ke Medan, sampai di Medan itu baru landing dari pesawat, muntah darah itu di bandara.
muntah darah. Bingung dong orang-orang sampai di bandara itu. Mungkin kalau kalian dulu pernah dengar tapi maksudnya tidak digembar-gemborkan kali di berita, karena waktu dia muntah darah itu tidak dianggap sebagai hal yang mistis. Iya, pada saat itu cuma dianggap sebagai masalah medis, kesehatan, dianggap dia ada gangguan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk terbang jauh. Kan itu kan dua kali penerbangan kan, transit dulu di Kuala Lumpur baru lanjut lagi ke Medan gitu kan. Jadi itu kayak nggak terlalu dihebohkan, tapi dulu sempat pernah masuk berita juga waktu itu. Jadi dia muntah darah, dilarikanlah ke rumah sakit, datanglah keluarganya. Tadinya kan mau menjemput ke bandara, malah kan jadi gitu, ke rumah sakit. malah jadi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dia itu kayak jadi orang yang linglung. Jadi orang yang linglung, kayak diajak ngomong kayak nggak tahu. Terus kalau dikasih sign gitu, dikasih tanda gitu kan, kayak hai digini-giniin ke matanya, di kosong gitu, kayak bener-bener cuman bengong, tapi matanya juga kedipnya tuh lama banget kedipnya. Kayak kita kan kadang kalau bengong kan kayak dia nggak kayak bisa lama gini, pandangannya kosong gitu kan. Setelah berapa hari di rumah sakit, karena secara medis tidak ada kesalahan apapun, dia sehat, tidak bisa dijelaskan secara medis, dibawalah pulang ke rumah. Setelah dibawa pulang ke rumah, karena bagi kita yang orang Kristiani ini hal-hal seperti itu, dipanggillah tokoh agama, pendeta, mendoakan si perempuan ini. Ternyata perempuan ini sudah disantet. Sudah disantet. Disantetnya itu ternyata pada saat dia sedang mengalami kayak kita bilanglah koma ya, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bengong itu. Kalau menurut penuturan orang tuanya, setiap 1 jam sekali area-area vitalnya mengeluarkan darah. Dan dia selalu kesakitan sampai dia bisa menggigit lidahnya. Bisa bayangin ya, saking sakitnya. Jadi kayak orang yang kalau di dalam agama kami itu kayak namanya kertak gigi gitu, sampai kayak gitu, saking sakitnya dia. Jadi dia sempat pernah mau menggigit lidahnya, hampir putus, karena ada di jam-jam tertentu pada saat lagi kumat, lagi ada serangan-serangan ilmu-ilmu hitam itu, kayak keluar darah dari kemaluannya. Kemudian ya sebenarnya tidak bisa dijelaskan secara medis, dari payudaranya pun mengeluarkan seperti air yang berwarna merah gitu. Dari telinganya keluar air berwarna merah, dari hidungnya, jadi bener-bener dia itu kayak pada saat lagi kejadian itu kayak bener-bener kayak kejang, terus dia melotot, terus dia kayak menggigit lidahnya sendiri. Akhirnya ketika dipanggil tokoh agama ini untuk mendoakan, pada saat dia lagi sedang tidak kumat, langsung cepet-cepet diganjal pakai kain mulutnya, biar lidahnya biar dia nggak gigit itu lagi. Jadi didoain lah ini sama si tokoh agama, sama pendeta ini kan, didoakan bla 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 bla. Pokoknya timnya banyak sekali gitu kan. Tahu nggak, malah makin didoain. Nah ini kok bisa jadi mirip juga ceritanya kayak Koko, ya kan? Apa? Yang tadi dia hafal soal apa? Ya. Didoakan, dia ikut berdoa. Dia ikut doa yang didoakan. Iya, jadi dia kayak, tapi voice-nya itu udah berubah jadi kayak suara laki-laki. Jadi kayak, Bapak di surga, siapa bapakmu gitu. Ngomongnya udah kayak Bapak, ketawa dia gitu kan. Kayak ngeleceh lah. Iya, kayak ngeleceh gitu. Tidak ada. Dia sampai suaranya itu benar-benar voice-nya udah kayak laki-laki yang garang gitu kan. Nah, setelah berapa lama didoakan, tidak mau keluar dari tubuh si perempuan ini, si tokoh agama ini. Kenapa, Ren? Lanjut. Si tokoh agama ini kemudian bilang sama keluarga, mungkin ini tidak bisa dalam waktu 1-2 kali doakan. Kita harus doa puasa dulu. Jadi kalau di Kristen itu harus ada doa puasa dulu, persiapan gitu kan. Jadi kita sama-sama puasa, besok saya akan kembali di jam yang sama, kita akan doakan lagi gitu. Terus besoknya datang lagi lah mereka ini, satu tim kan dari gerejanya untuk mendoakan si perempuan ini. Tidak bisa juga. Maksudnya bukan tidak bisa, belum tuntas. Jadi sudah bisa setengah sadar si perempuan ini kayak masih ada lagi lah intinya. Tapi masih tiba-tiba nanti hilang lagi gitu, kayak nggak bisa lagi. Di hari ketiga dia didoakan, tiba-tiba si perempuan ini berbicara, tapi kayak bicaranya itu ngelantur. Tiba-tiba dia kayak bisa mengungkapkan semua kejadian dia, yang kenapa dia selama ini bisa muntah darah, dia bisa koma, terus kenapa dia
tidak bisa memberikan pertanda kalau dikasih sign gitu kan. Pada saat dia udah lagi mau normal gitu, tiba-tiba dia ngomong gini, aku mau mati, aku mau dijemput, barang-barangku sudah digantung katanya. Barang-barangku sudah digantung, aku sudah dekat. Nah si tokoh agama ini, si pendeta ini bilang, sudah dekat apa, kasih tahu siapa orangnya, siapa namanya, kita akan betul-betul doakan sampai tuntas gitu kan. Dikasih tahulah nama si laki-laki ini kan, tapi dia kayak terbata-bata, kayak susah ngomongnya, namanya dia kayak sampai terputus-putus gitu ngomongnya kan. Begitu selesai dia mengungkapkan nama si laki-laki ini, giginya 3 copot langsung gitu, berdarah-darah semuanya, karena dia kan udah mau menggigit si handuk ini berkali-kali. Jadi cuman itu alat yang bisa digunakan supaya lidahnya nggak putus. Jadi anduk-anduk ini, jadi bayangkan dia terus menggigit dengan sangat kuat, akhirnya itu giginya 3 copot. Sekuat apa dia menggigit, giginya 3 copot. Tiba-tiba setelah didoakan berkali-kali, keluarlah ada cacing dan belatung dari alat kemaluan. Keluar dari situ dia sampai menjerit sampai gitu kan. Kenapa? Karena sudah basah, sudah berdarah. Jadi yang laki-laki diminta untuk keluar dulu, tim-tim pendoa yang perempuan beserta dengan mamanya, dengan adiknya ada perempuan yang mengecek ya kan apa yang terjadi. Ternyata keluar ada kayak kalajengking. Kayak kalajengking gitu. Kemudian ada kayak ulat-ulat bulu, apa sih, kaki 1000 ya? Yang kakinya banyak banget panjang, terus jalannya gini gitu kan. Terus ada kayak cacing-cacing semua keluar. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu tidak bisa dijelaskan dengan ilmu medis. Nah, singkat cerita, begitu dia sadar, udah keluar semua hal-hal yang seperti itu, dia memberanikan diri untuk menghubungi si laki-laki itu. Dia mau menghubungi si laki-laki itu, sebenarnya dia tidak berniat apa-apa. Dia hanya kayak mau mengkonfirmasi aja. Benar nggak kamu yang buat gini ke aku gitu, maksudnya kan. Dihubungilah si laki-laki ini, terus dia bilang, iya, aku nggak senang kamu nggak jadi mati, katanya. Tunggu aja, nanti ada masanya. Bahasanya gini, tunggu aja nanti ada masanya, kamu akan kembali ke sini tanpa kamu sadari, dan kamu harus mati, dan semua apa yang kamu pakai pada saat kamu datang akan kugantung di ruang tamuku. Gitu, dia ngomong gitu. Begitu dia dengar itu di telepon, dia tutup, dia nangis, tapi dia dipeluk sama papa mamanya. Nggak apa-apa, kamu nggak akan pernah datang sana lagi, kamu nggak akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Tapi tahu apa yang terjadi? Sebulan kemudian dia meninggal. Di tempat, di Medan, di rumahnya, tanpa sakit, tanpa apapun. Meninggalnya itu sangat tragis. Kalau aku bisa gambarkan ceritanya temanku ini, bola matanya dua-duanya keluar. Dicongkel. Nggak tahu. Jadi dia mungkin kayak menyakiti dirinya, kayak bola matanya itu sudah di luar dari rongga matanya ini. Jadi kalian bisa bayangkan ya, kayak misalnya kalau kita melotot tuh kan gini ya, itu udah benar-benar kayak gini, udah keluar dia dari si rongganya itu. Terus tangannya itu kayak ininya sudah patah, jadi kayak bisa diputar 360 derajat gitu. Jadi pada saat dia ditemukan di kamar meninggal dalam keadaan seperti itu nggak ada yang tahu meninggalnya kenapa dan kenapa bisa kayak gitu. Anggap kalau dia bunuh diri, gimana caranya dia matain tangannya sendiri? Gimana caranya dia mampu mencongkel matanya sendiri? Dan itu masuk berita kan? Berita enggak. Media? Tidak boleh. Iya, karena ditutupi keluarga. Iya, karena itu sangat-sangat dianggap aib. Ya kan, apalagi kayak orang-orang kita yang sudah sangat percaya Tuhan, apalagi waktu itu dia ditangani oleh tokoh agama. Ya, mungkin ada momok yang akan menganggap bahwa kegagalan tidak bisa disembuhkan. Taruh mataku sebelum kau cerita dari ending. Iya. Kayaknya tadi sebelum Rena cerita endingnya aku udah pegang mata terus. Iya. Karena memang kalau ada kamera Rena aku udah gini. Iya, matanya udah mulai merah soalnya. Mata Randy kan merah tuh. Kayak mau balik hilang ke atas ini mataku. Iya. Jadi matanya itu benar-benar kayak keluar dari rongganya. Jadi dari cerita temanku ini dibilang ditemukan seperti itu, ininya sudah lepas dari engselnya, kayak bisa diputar-putar semua. Terus yang paling mengerikan adalah entah gimana ceritanya, caranya itu ya kan, ususnya bisa keluar tapi tidak ada luka dari antara dari kemaluan atau dari
kayak orang alien. Kalau aku tangkap dari cerita itu kayaknya Sukmanya ditahan di sana dengan satu media. Jadi media-media yang udah dipakai untuk tadi kayak bekas cepit rambut, terus habis itu bekas-bekas itu udah tempelin di satu media yang diyakini Benar. bisa untuk diotak-atik dari jauh. Jadi Benar, itu remote benar. control. Iya. Controlling dia udah psikopat, entah dia punya ilmu yang memang Benar, dia benar. anut Benar. untuk bisa ngendaliin orang. Jadi si cewek temennya Karina, ada cerita teman Karina tadi dijadikan bahan praktikumnya. Benar ya. Yang praktikumnya. Jadi orang-orang yang mati di sana dijadikan praktikum. Sukmanya Setelah aku mendengar cerita itu, baru aku tarik korelasinya. Kayak yang tadi kita bahas itu, berarti selama ini barang-barang yang tidak penting, yang kita anggap tidak penting, yang hilang itu, Kan? Dengar nggak? Suara ini apa langkah kaki? yang Di sini, sebelah enggak, sini. itu yang perempuan di belakang sudah di bawah meja itu. merangkak nggak sih? Iya, merangkak. Dia udah ngintip, dia Nggak, aku pasti. dari tadi asik Kan ada lampu yang mati itu ya. Perhatikan bawah meja itu. Iya, di bawah meja yang itu di dia belakang sekarang. tasnya si ini. Nah, udahlah. Itu kan. Nah, iya. Jadi setelah ditarik korelasinya, ternyata memang yang kita anggap nggak penting itu menjadi media, ya kan, Randy? Jadi media dia untuk mempraktikkan si ilmu hitamnya itu. Tapi siapa yang sangka antar negara? Nah, itu yang jadi pertanyaanku. Itu jadi sebenarnya kan Itu dari tadi dalam hati aku gitu loh. Karena kan gini, banyak yang mengatakan kalau santet itu tidak akan berlaku ketika kita lewat antar pulau gitu. benar. Ya kalau kita bahasa Hokkiennya koiha ya, ibaratnya Ya, kayak kalau udah betul. menyeberangi lautan, Betul. santet-santet atau apapun yang berhubungan dengan itu nggak bisa berpengaruh sama kita. Ini kenapa bisa ya? Nah itu, jadi singkat ceritanya karena mungkin dari semasa dia masih kehilangan itu, temennya ini kan cerita ke temenku, kau tahu nggak? Ini aku ada temen loh, barangku hilang ini. Jadi semua sebenarnya udah diceritakan terlebih dahulu sebelum dia meninggal. Kayak gitu. Ya, sehingga makanya teman-teman ini pada tahu ini korelasi kejadiannya. Tahu nggak? Jadi dia dulu pernah cerita loh ke aku, dia chatting aku, dia ini. Makanya akhirnya tahu secara gamblang itu karena memang dia udah cerita dulu ke temennya supaya tahu kayak apa. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kok bisa antar negara ya? Even kadang antar pulau aja kan kayak Koko bilang bisa nggak terjadi. Tapi di Indonesia ternyata ada loh. Ada loh yang bisa antar pulau. Teman-teman Jangan di depan, salah. tolong jangan ada dipancing untuk datang. Kalau memang nggak ada, Maksudnya gimana? jangan dipancing untuk entitinya itu ada. Nanti takutnya setelah acara ini selesai, siap syuting ini, kalian pulang ke rumah masing-masing ada masalah. Jangan aku nggak tahu. Jangan dibuat yang memang horor itu dibuat lagi jadi horor. Dari pancing datang. Ini mau lihat Apanya? itu kepalanya Anjir. di bawah, dia udah merangkak dan Jangan dipancing untuk datang horor. Nanti takutnya ikut pulang. Oke. Apapun yang terjadi di sini biarkan semua berjalan natural aja. Gitu. Jangan ditarik. sebenarnya mereka nggak berniat menarik sih, Ren. Cuman mungkin karena Mungkin mereka karena sangat ketakutan, tersentuh meresapi sesuatu, cerita jadi- kita benar. gitu. Jadi nanti takutnya terbawa ke mereka juga pulang. Aku sama Rena jangan coba-coba untuk aku tahu yang mana entity terbuat dari penonton atau itu memang datang. Iya. Gitu. Jadi jangan ditarik, diresapi takutnya nanti pulang kalian kan berkendara atau apa Iya. jatuh di jalan. Kita nggak garansi setelah Iya, acara ini. betul. Oke, aku selesaikan sedikit lagi ya. Oke, udah lanjut, sorry. udah endingnya banget. Ah. Nah, singkat cerita, yang menjadi pertanyaan kenapa bisa antar negara itu tadi ya. Ternyata si laki-laki ini yang membuat creepy cerita ini sebenarnya. Creepy-nya bukan karena oke lah dia meninggal dengan keadaan yang menggenaskan, bola mata keluar, ada ini segala macam usus keluar ya kan. Aku sangat menghormati keluarga, tidak akan sebut namanya siapa. Bahkan temanku juga tadi, teman sekolahku, itu temannya dia ya kan. Menghargai sekali. Ternyata si laki-laki ini sudah punya seperti sebuah organisasi yang menargetkan orang-orang, even sindikatnya bahkan itu dari tempat-tempat yang sangat jauh yang akan datang ke kota itu. Berarti mereka punya cabang gitu lah Sudah ceritanya. punya cabang dan ibaratnya Sudah kayak dipantau. udah dipantau nih. Ini orang mana yang akan Target ke sana, sudah ditargetkan ternyata.
Jadi memang itu bukan sesuatu yang kayak terjadi dalam sebulan, 2 bulan, enggak. Sudah direncanakan dengan sebegitu matangnya. Nah, waktu aku dengar itu aku pikir itu cuma kayak di film-film gitu loh. Yang ada kayak psikopat, terus tiba-tiba dia merencanakan pembunuhan dengan segala kegilaannya, dengan fetis-fetisnya. Ternyata ada orang yang udah psikopat dibarut lagi dengan hal yang mistis. Terjadilah seperti itu. Meninggalnya si perempuan ini sampai sekarang ya pasti meninggalkan bekas yang sangat tidak enak bagi keluarga, apalagi meninggalnya dalam kondisi yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Nah, aku dapat kabar, itu kan kejadiannya di tahun lalu. Dapat kabar bahwa si orang tuanya ini sekarang salah satunya sudah masuk rumah sakit jiwa. Stres karena tidak bisa menerima kenyataan anaknya meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Nah, punya berita lagi bahwa orang tuanya yang dalam rumah sakit jiwa ini seringkali berhalusinasi dan menyebutkan kayak gini. Katanya gitu. Jadi itu tidak bisa dijelaskan karena orang Berarti tidak mengerti. Santetnya nular ke pamaknya. Aku nggak tahu kalau soal persantetannya. Jujur aku nggak tahu karena aku tuh pure gift-nya itu indie home ya. Jadi nggak ada yang tahu kalau persantetan dunia aku nggak tahu. Tapi aku hanya pernah belajar mendengar dari teman-teman yang punya pengalaman gitu. Sebenarnya bukan menular, tapi apa yang tidak terselesaikan di anaknya mencari inangnya. Gitu. Dan itu mungkin di dalam lingkaran yang memang medianya itu satu keluarga, contoh satu darah. Jadi seperti itu. Dan selama ini aku selalu melihat itu kayak cuma di film doang, kayak yang diserang tuh keluarganya ini, kemudian ini ternyata kalau terjadi. Bicara tentang gaib itu untuk teman-teman mungkin yang nonton ya sulit kita jelaskan. Sebagian orang menganggap itu hoax dan itu nggak ada. Tapi terkadang ada beberapa hal yang kita nggak bisa jelasin tapi itu terjadi. Ada mungkin beberapa part aku nggak bisa ceritain di episode ini tentang sakit gigi, atau mungkin aku udah pernah cerita ke teman-temanku juga, aku nggak pernah ada riwayat gigi bolong yang bisa sakit gitu. Itu bisa terjadi hal-hal yang nggak pernah terjadi di kita. Kayak misalnya pernah orang selingkuhin, alat kelamin hilang, padahal alat kelamin di situ, benar kelaminnya di situ, tapi dia sendiri nggak bisa lihat kelaminnya ada di situ. Karena gitu. dia sudah dikamuflase kan, dia nggak bisa melihat yang orang lain bisa lihat. Kita lihat dia telanjang, itu burung lo di situ, tapi dia punya mana punya saya nggak ada. Benar. Itu kejadian. Serem ya. Susah. Tapi mungkin nanti bagian negaranya boleh disensor kan? Iya. Negara tak bersensor. Sampai sekarang si keluarganya itu kan masih ada. Iya. Dan negaranya masih disensor ya wis. Iya. Tempat ngambil barang disensor ya. Karena pasti tahu Nah, disensor. dan mereka itu masih orang Medan. Oke. Tapi entah kenapa ya korelasinya ke ceritaku itu juga ya ada hubungan sama yang kayak gini kriminal, dan aku nggak tahu, tapi ini bukan santet sih. Jadi ini kejadiannya itu ceritanya temanku juga. Dan temanku itu emang sepasang suami istri. Dua-duanya itu sensitif. Oke. Dua-duanya memang kalau dipikir-pikir emang udah berjodoh aja ketemu sebagai belum pernah ketemu. Bukan lingkaran orang entertain. Oke. Jadi mereka berdua itu dapat kabar suatu saat bahwa teman kuliah mereka itu ada satu yang meninggal. Sama-sama teman kuliah ya. Korelasi lagi kan. Jadi teman kuliahnya itu meninggal, dikabarkan tragis nih, karena kan mereka ada WA group gitu ya, biasalah alumni gitu kan, mereka itu langsung kasih kabar bahwa si ini meninggal nih, tahu nggak meninggalnya karena apa? Dia bunuh diri gitu. Jadi semuanya pada yang heboh dong, bunuh diri bla bla bla. Padahal mau dibilang mereka itu dulu sahabatan itu nggak pernah ada dekat gitu loh. Cuman ya teman hangout, ya paling jalan bareng, nonton film, bla 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 gitu, makan gitu. Tapi entah kenapa malam mereka mendapatkan kabar itu, temenku yang satu ini, yang cowok nih, itu dapat mimpi. Kenapa? Sorry aku potong kok Freddy. Jadi malam itu suaminya ini dikasih mimpi. Mimpinya seperti ini. Dia berada di sebuah ruangan yang kosong, tidak ada kelihatan apapun, tapi melihat satu sosok cowok yang lagi membelakangi dia. Berarti ruangan flat. Yes. Oke.
Tapi ruangannya itu benar-benar hitam, gelap gulita, nggak nampak apa-apa. Cuma kelihatan satu sosok laki-laki ini. Tapi dari jauh kedengaran suara kayak orang yang kayak gitu, ngerti kan? Suara-suara kayak gitu ya. Jadi dia bingung ini siapa ya gitu. Dan dia berusaha untuk mendekati dan akhirnya sampailah dia berada di belakangnya dan dia panggil, "Woi!" Langsung dia berbalik. Dan pada saat berbalik, dia sudah melihat itu adalah teman dia yang meninggal dunia itu, yang bunuh diri, tapi dalam keadaan semua mulutnya itu udah berbuih. Kayak overdose gitu. Yes, dan tidak ada ibaratnya kayak penyampaian apapun, komunikasi nggak bisa. Temenku cuma bisa kayak melihat dia dalam keadaan seperti itu dan dia terbangun begitu saja. Nah, pada saat itu dia cuma menganggap, oh mungkin aku kebawa suasana karena kebaca berita dan lain-lain gitu. Jadi dia nggak nanya istrinya gitu loh. Dia cuma kayak anggap angin lalu aja. Besoknya dia berusaha untuk kayak kerja seperti biasa dan lain-lain. Sampailah akhirnya keesokan harinya jam 10 malam. 10.30 gitu. Istrinya bilang, aku capek banget loh katanya gitu. Aku pengen tidur duluan ya, aku tidur duluan gitu. Nah, tidur duluan lah. Nah, dia belum tidur, dia lagi nonton, lagi Netflix atau apa gitu kan. Lagi sambil ini dia melihat posisi istrinya tidur itu udah mulai gelisah. Dan istrinya itu tiba-tiba kurang lebih jam 11:45 gitu, tiba-tiba istrinya gini, bang, gitu. Hantam tilamnya, bong gitu kan. Terkejutlah dia, kenapa istrinya seperti itu? Dan istrinya kayak lagi kejang, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Wah, dia panik dong lihat istrinya kayak gitu. Terus dia panggil istrinya, dia tepuk-tepuk tangannya, dia tepuk-tepuk badannya gitu. Kamu kenapa gitu. Takutnya entah serangan jantung atau apa, kita nggak tahu gitu. Nah, tapi istrinya itu kelihatan kayak udah kayak mau keluarin cairan tapi nggak keluarin cairan. Nah, sampai akhirnya dia teriak dia iniin istrinya gitu kan. Istrinya akhirnya kayak ngeluarin cairan putih gitu di mulutnya. Akhirnya istrinya kebangun, dia tanya, "Kau kenapa?" "Aku dikasih ini loh, kasih mimpi loh," katanya gitu. "Hah? Mimpi apa?" "Iya, aku mimpi si ini," gitu. Sebut saja namanya si Andi. "Aku dikasih mimpi sama si Andi. Katanya dia mulutnya berbuih semua." Terkejutlah dia. "Loh, dia berbuih?" "Iya." "Dan dia membelakangi kamu?" "Iya." "Di mana?" "Di ruangan gelap gitu," katanya gitu. Nah, istrinya rupanya kena yang lebih parah karena istrinya langsung kayak keluarin cairan putih, tapi cairan putihnya nggak banyak, sedikit aja gitu. Jadi kayak muntahan atau apa gitulah. Nah, akhirnya mereka berdua udah ngerasa udah nggak enak ini kayaknya ada sesuatu karena mereka dua kan emang sensitif kan, jadi saling kayak kasih kode gitu. Ini kayak ada yang nggak beres gitu. Nah, akhirnya mereka cari tahu lah kepada teman-teman, ada yang tahu nggak dia meninggal karena apa, terus juga bunuh dirinya karena apa, dia stres kah, depresi kah, gini. Nah, ditelusuri mereka dapat kabar kalau memang semenjak dia punya rumah tangga, keuangan dan juga ekonomi keluarganya itu nggak bagus. Jadi suatu saat dia itu dapat kesempatan untuk kerja di luar negeri. Nah, kerja di luar negeri itu guys, ya mungkin banyak lah yang tahu ya. Luar negeri itu maksud aku itu kayak inisial K, kayak inisial T, yang berhubungan dengan pokoknya yang kayak ya gitu-gitulah. JUDI ya, gitu. Itu kayaknya terlalu K. Iya. Nah, intinya dia kerja di bidang seperti itu. Nah, memang semenjak dia kayak ya hijrah di sana, keuangan juga agak lumayan, terus juga ekonomi dari istri dan anak-anaknya juga terpenuhi, semuanya lancar gitu. Tapi mereka berusaha untuk mencari tahu lagi kepada keluarganya dan juga istrinya gitu loh. Ini kayak mana? Kok bisa tiba-tiba kejadian seperti itu? Emang di sana dia itu kerjanya sampai kayak mana? Kok bisa bunuh diri gitu? Istrinya bilang, gak ada apa-apa loh sebenarnya. Cuman memang katanya 1 bulan terakhir dia itu kelihatan isian teks dia, terus juga chat dia itu semuanya kayak jangan kasih tahu ya kalau aku lagi di sini misalnya. Jangan kasih tahu orang lain ya. Aku pokoknya lagi begini-begini. Jadi ibaratnya dia asih wanti-wanti istrinya, jangan sempat orang tahu akan komunikasi sama aku. Dan jangan pernah kasih tahu juga kalau aku lagi di negara ini, gitu bla 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 gitu. Nah,
istrinya ya ikutin aja lah dengan apa yang menjadi instruksi suaminya. Sampai suatu saat seminggu full dia tidak dapat kabar suaminya. Dia telepon tidak diangkat, WhatsApp tidak dijawab, terus juga kenapa? Yang besar lagi Mengganggu ya. jadi di WhatsApp tidak dibalas dan lain-lain, semuanya itu tidak ada kabar sama sekali lah selama 1 minggu full. Nah, mereka langsung tanya, mereka emang dia itu bunuh dirinya kayak mana sih? Gak tahu, kayaknya dia bunuh diri gara-gara minum obat overdosis. Nah, akhirnya itu mamanya, istrinya, semuanya sebenarnya sedihnya itu karena mereka tidak bisa say goodbye sama dia dong. Karena kan dia meninggal secara mendadak dan meninggalnya di negara orang. Nah, pada saat jasanya udah sampai Medan itu udah dalam keadaan memang udah tidak terkondisikan lagi lah gitu loh. Jadi mereka itu kayak yang sedih aja gitu, gak bisa menerima lah kematian dari suaminya ini. Nah, akhirnya mereka tanya-tanya lagi gitu loh ke orang-orang yang sekitar, teman-teman yang tahu yang bekerja di bidang seperti itu gitu. Memang ada satu teman yang ikutan ke sana. Dan mereka itu berdua bekerja di bidang yang sama juga. Nah, temannya ini memang ada kasih tahu bahwa dia bekerja di sebuah kayaknya sih ada hubungannya sama mafia yang ada di sana. Dan dia itu bekerja di bawah naungan itu. Nah, tapi mereka nggak pernah melihat ada gejala-gejala kalau dia itu depresi atau stres, nggak ada gitu. Dia kerjanya seperti biasa. Ya udah, mereka dapat informasi ini semua, mereka kumpul selama seminggu. Dan tahukah kamu, selama seminggu ini istrinya dikasih mimpi yang sama. Dan setiap hari istrinya bangun dalam keadaan mual dan selalu mau muntah. Dan selalu keluarin cairan putih dari muntahannya itu. Istrinya sampai udah gak tahan, akhirnya mereka carilah orang pintar untuk mengidentifikasi ini sebenarnya ada apa gitu. Dan kenapa tidak ada kayak clue kalau kenapa mereka dipilih sebagai pasangan suami istri padahal mereka gak dekat loh gitu. Kenapa mereka yang dipilih gitu. Dan ditanya-tanya kepada orang pintar cuma bilang gini, karena kalian di antara semua teman-teman mereka, kalianlah yang bisa menolong dia. Dia bilang seperti itu. Nah, akhirnya mereka minta tolong kepada orang pintarnya, apa yang harus kami lakukan untuk menyelesaikan masalah dia gitu loh. Dan akhirnya mereka disuruh entah bakar apa, aku nggak ngerti lah. Dia nggak secara detail menceritakan kepada aku ritualnya seperti apa, tapi ritual itu harus dilakukan di malam itu. Nah, dilakukanlah. Setelah dilakukan, malamnya itu suaminya dapat mimpi lagi. Dan tahukah kalian mimpinya apa? Mimpinya disitulah diceritakan bagaimana kejadian dia meninggal. Ternyata dia bukan bunuh diri, guys. Dia seminggu disekap di sebuah tempat. Dan seminggu itu dia tidak dikasih makan, disiksa. Dan siksaannya itu luar biasa. Jari-jarinya itu dipatahin satu-satu. Kemudian juga kulit-kulitnya itu disayat-sayat pakai pisau. Dan setelah disayat-sayat pakai pisau seperti yang kamu bilang tadi, jeruk nipis disiram ke bekas dari sayatan itu tadi. Korelasi lagi. Dan ternyata siksaannya bukan hanya di situ saja. Sampai hari ke-7, yaitu hari terakhir, dia dalam keadaan digantung gitu, dalam keadaan badan dia sudah sangat-sangat memar semua. Itu dikasih pilihan. Dikasih 2. Satu adalah obat. Satu lagi adalah tali. Tali untuk gantung diri. Jadi disuruh pilih, kamu mau pilih mati dengan cara apa? Dan dia bilang kalau kamu gak pilih, maka keluarga kamu lah yang akan menjadi korban. Itu gak pilihan. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk memilih minum obat. Dan obat tersebutlah yang membuat dia itu akhirnya mengeluarkan buih-buih yang mereka lihat di mimpi itu. Dan kejadian ini semua dia lihat dengan sangat jelas keadaannya seperti apa, berapa orang yang siksa, terus juga teriakan siksaan dia itu didengar oleh temanku ini dalam mimpi tersebut. Dan ketika dia bangun, dia melihat istrinya juga bangun, sama-sama bangun. Dan anehnya dia tanya kepada istrinya, kamu dapat mimpi apa? Mimpinya sama.
Dua-duanya cerita yang sama, visual yang sama, semuanya sama. Dan sampai sekarang temanku bingung mau berbuat apa dengan informasi yang mereka dapat ini. Satu, dia nggak mungkin cerita ke keluarganya karena keluarganya ini kejadian udah lumayan berapa bulan ya. Jadi ibaratnya mungkin keluarganya udah berusaha move on, tiba-tiba kamu kasih informasi seperti itu gimana? Dan nggak tahu juga cara membuktikannya bagaimana. Karena itu kejadian di luar negeri kan, dari mimpi juga dijelasin. Benar, dan nggak mungkin juga kita kasih tahu ke kepolisian bahwa aku dikasih mimpi, kan nggak mungkin seperti itu. Benar. Dan itu juga pasti akan membuat lebih menderita lagi istri dan juga anak-anaknya dan juga keluarganya kan. Kalau diceritain kayak gitu berarti kan matinya mengenaskan. Lebih bagus dia ditahu kalau dia itu mati bunuh diri, gitu. Jadi kayak serba salah juga gitu loh. Kalau misalnya kamu itu dikasih seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Nah itu yang jadi kayak tidak ada closure lah. Dan akhirnya sampai sekarang ini aku tanya sama dia, apakah dia ada tetap kasih mimpi? Aku bilang gitu, karena kan ini nggak ada penyelesaian dong. Dia bilang dia kasih mimpi, cuma dia minta doa semoga dia bisa melewati ini gitu, karena dia menderita terus sampai sekarang. Dia itu kayak ya seperti yang kalian cerita lah, mungkin looping ya penderitaan dia itu nggak kan ini matinya itu kan bukan mati yang damai lah ceritanya, mati yang benar-benar iya, mati yang mengenaskan gitu loh. Dan itu emang dia itu cuman berharap ada orang yang bisa menolong dia untuk passing gitu loh. Nah itulah yang jadi kayak kesimpulan dari ceritaku ini. Memang belum ada kesimpulan karena apa? Karena sampai sekarang masih terjadi. Tapi kalau didengar dari cerita yang barusan sama yang ceritaku tadi, kadang itu kayak movie ya. Film. Kayak bener. Film yang kayak nggak bisa dijelasin. Yang mungkin kita selama ini cuman lihat bener-bener cuman di film, kok ternyata di kisah nyata tuh ada beneran gitu. Nggak bisa dijelasin kan, kayak yang dialami sama temannya kok bisa ya meninggalnya begitu, kemudian di negara orang, kayak cerita yang tadi juga aku mungkin sangat kompleks sekali, pergi ke sana meninggalnya di sini, kayak how come kok bisa gitu. Tapi itulah ya, kayak ibarat misteri dari hidup ini. Benar. Jadi ya hati-hati aja lah guys, waspada aja. Oke, sebelum kita sudahi special episode SGAS ini kebetulan request dari viewers. Ada yang mau nanya mengenai Labubu. Kan lagi viral tuh di seluruh dunia. Ada yang mengatakan kalau Labubu itu sebenarnya kayak boneka setan gitu, boneka iblis lah. Karena manusia itu sebenarnya udah gak sadar kalau mereka itu sembahyang berhala. Bukan sembahyang sih, kayak sembah berhala gitu lah, demi Labubu itu sampai berantem, ngantrinya lama, habisin duit banyak, itu kayak demi sebuah boneka. Belum lagi katanya ditelusuri itu katanya inspirasi dari Labubu itu sebenarnya dari iblis gitu loh. So what do you think, Randy? Sebagai kamu itu kan kayak kolektor dari boneka-boneka gitu dan lain-lain, itu pendapat kamu gimana? Menurut kamu benar nggak? Terinspirasi dari iblis itu aku baca sedikit tentang artikelnya, itu benar. Cuman dikombinasikan dan dikomplikasikan jadi sesuatu yang cute, yang gak menakutin orang. Terus ada beberapa juga yang kita lihat sepintas itu di budaya Thailand, di budayanya Bali, itu ada mirip seperti rangda. Kan dia bercaling-caling itu, kok kita di Bali taring. Kan di Labubu kita lihat ada taring gitu, cuman dibuat versi cute-nya. Dan kalau di Thailand itu, di budaya Thailand itu ada yang namanya kalau aku gak salah rahu ya, atau apa gitu, mirip seperti bentukannya Labubu dari depan. Tapi itu Labubu kan versi cute-nya, dan rahu juga bertaring dengan dua mata yang model pipiannya lebar gini. Nah jadi dipercaya bahwa saya dengan itu, dan ternyata setelah ditelusuri mereka juga terinspirasi dari bentukan-bentukan yang seperti itu. Tapi secara aku pribadi yang memang kulihat dan aku memang juga ikutan tren beli, itu nggak ada yang berbau dengan hal satanik sih. Lebih tepatnya hanya terinspirasi dari wujudan sesuatu yang dibuat jadi baby monster. Nah gitu sih. Tapi sebenarnya pun kalau boneka-boneka ya, kalau memang mau jadi media jahat juga boneka apapun bisa ya. Labubu, teddy bear juga bisa jadi Hello Kitty, sesuatu yang lebih cute juga bisa jadi monster. Berarti sebenarnya interpretasi dari manusia-manusia ini terhadap
bonekanya ini yang harus benar. harus diperhatikan. Jadi Benar. kalau kalian tujuannya memang cuma untuk cute-cute doang, aku rasa sih nggak Nggak masalah. apa-apa. Tapi kalau kamu tujuannya mungkin mau isi-isi, Benar-benar. itu beda lagi Beda cerita. lagi Jadi itu emang sebenarnya lebih ke intensi manusianya lagi ya, Cara berpikir daripada masing-masing. iya, bonekanya sebenarnya gak ada masalahnya. Benar. Jadi kalau kamu mau koleksi Labubu ya boleh-boleh Boleh-boleh aja, aja. sah-sah aja. Tapi Benar. itu kembali lagi ke kita masing-masing. Cara pandang. Ya, sudut pandang manusia kan beda-beda. Kita hargai aja satu sama lain. Jadi kalau ada yang suka Labubu ya biarkan aja. Tapi kalau kamu merasa kayak Isi. ya Labubu itu kayaknya ini ya, udah. Macam belief. It's your belief gitu loh. Itu Benar, adalah benar. keyakinan kamu. Benar. Oke? Ya udah kalau begitu thank you so much buat Randy Raharja, Ya, sama-sama kok. Reina Tarangan. Makasih banget, jangan kapok-kapok dan jangan bosan-bosan ya. Meskipun agak-agak Panjang hari ini. Berapa jam kita mengalami roller coaster di sini, panas, dingin, Panas, berat, dingin, benar. kepala berat, terus juga bahu, pundak berat, pinggul juga agak-agak gimana gitu ya. Tapi ya thank you so much, Ya. thank you so much. Dan untuk kalian penonton dari SGS, thank you so much udah setia sampai sekarang. Bahkan kita hiatus 2 tahun pun kalian sampai sekarang masih bertanya-tanya kapan SGS balik. Tapi hari ini kita balik. Semoga kalian puas dengan apa yang menjadi hasilnya. Dan kita akan jumpa lagi. Hopefully ada episode baru. Tapi kita nggak tahu, nanti lihat aja. Ya, saya Freddy Kusuma. See you guys again on the next episode of Spicy Ghost Stories.